Buat. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus. Besar Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Engkau masih memperkenalkan kami untuk hadir kembali walaupun masih secara online di kegiatan Coffee Morning malam hari ini. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati Pak Mincing yang nanti akan membawakan firman-Mu dan juga Pak Denny yang akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Berkati juga dengan alat-alat yang akan kami pakai malam hari ini. Semuanya ini, kegiatan ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan Allah, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya, selanjutnya silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin memberikan kesaksian atau persembahan pujian.
Apakah ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Sebelum masuk ke pembacaan firman, kita nyanyikan lagi sebuah lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar Ya, selanjutnya silakan Pak Minsing untuk memimpin pembawaan firman. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Sebelum kita masuk sharing firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali lagi kami hendak bersyukur karena kesempatan yang baik malam hari ini, kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar kembali firman Tuhan. Kami diberikan kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan, karena itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau serahkan sharing kami malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Roh Kudus pimpin bukakan hati kami untuk kami boleh memahami firman yang akan kami pelajari malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, malam hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari ini diambil dari Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul lanjutan dari yang minggu lalu, Kisah Para Rasul 13 ayat 50 sampai dengan 52, nanti akan dilanjutkan dengan pasal 14 ya, ayat pertama sampai dengan ke-7.
Untuk kita boleh memahami lebih baik firman Tuhan ini, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul 13 ayat 50, perikop dari LAI disebut ke Ikonium, Listra, dan Derbe ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Dilanjutkan dengan pasal 14 ayat yang pertama. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, dan ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Nah, itu tadi perikop pembacaan kita malam hari ini. Di sini Pak Denny sudah menyiapkan bahannya dengan topik yaitu mengenai tantangan pelayanan. Untuk topik yang akan kita bahas malam hari ini ya. Boleh slide selanjutnya. Di sini ada sebentar pengantar, di situ ada gambar Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi pertama ya. Di sini disebutkan setelah pelayanan di Antioquia, yang di Pisidia, yang menjadikan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu disebutkan di Kisah Para Rasul 13 ayat 48 dan 49 ya, yang minggu lalu telah kita sharingkan bersama. Itu mengakibatkan peristiwa yang kita baca dalam renungan kita malam hari ini. Jadi ini kelanjutannya dari topik yang minggu lalu. Dan peristiwa ini dicatat terjadi sekitar tahun 46 sampai dengan 49 Masehi. Dan peristiwa yang menjadi tonggak nanti ya dalam sejarah pelayanan. Nah, di sini di pengantar ini kita pelajari bahwa ada bangsa-bangsa lain ya. Jadi ada bangsa-bangsa lain karena yang di sharing yang sebelumnya kan itu banyak yang pertentangan kan, peristiwa-peristiwa yang terjadi pertentangan antara bangsa Yahudi dan yang percaya dan tidak ya. Nah, di sini ada bangsa-bangsa lain yang menyambut dengan sukacita ya. Apa yang telah ditolak dengan jijik oleh orang Yahudi ya, yang yang kita bahas minggu lalu. Nah, di sini kita melihat yang lalu oleh pelanggaran orang Yahudi
itu kita tahu bahwa ini keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain ya pada akhirnya ya. Jadi pelanggaran yang orang Yahudi lakukan itu sebenarnya boleh kita katakan itu merupakan kekayaan bagi dunia ya. Dan kekurangan-kekurangan mereka itu berarti kekayaan bagi bangsa lain. Jadi akibat pelanggaran orang-orang Yahudi itu, jadi keselamatan itu akhirnya tiba kepada bangsa-bangsa lain, dan itu juga termasuk kita semua di sini ya. Di sini juga kita diberitahu bagaimana bangsa-bangsa lain tersebut kemudian justru menyambut perubahan yang terjadi itu ya. Dari mana kita tahu itu bangsa-bangsa lain itu menyambut Paulus dan Barnabas, karena ketika mereka mendengar berita Injil itu, mereka bergembira ya. Justru mereka bergembira karena dengan demikian kan istilahnya seperti tembok pemisah itu dirobohkan gitu. Karena mereka boleh menerima manfaat ya dari kerajaan Sang Mesias seperti yang seharusnya diberikan kepada orang Yahudi itu sendiri. Di situ jadi akhirnya bangsa-bangsa lain itu mereka boleh mengikut ambil bagian gitu dalam janji yang seharusnya kan diberikan kepada orang Yahudi ya. Gitu. Jadi ini juga benar-benar merupakan kesukaan gitu bagi seluruh bangsa gitu ya. Termasuk kita juga menerima kesukaan tersebut. Dan mereka bangsa-bangsa lain itu kita tahu pada akhirnya mereka juga memberikan pujian ya, pujian kepada Allah ya. Jadi memuliakan firman Tuhan gitu. Dan dari mereka akhirnya banyak orang yang tidak saja mengakui dan menerima iman Kristen, tetapi dari situ kita tahu ceritanya banyak juga dari bangsa-bangsa lain itu yang akhirnya dengan tulus hati ya terhadap iman itu gitu. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu, mengapa itu semua terjadi ya? Kita tahu bahwa sebenarnya ya semua orang yang sudah ditentukan Allah untuk hidup kekal itu pada akhirnya akan menjadi percaya ya. Jadi melalui rohnya itu Allah mengerjakan iman sejati gitu di dalam diri mereka, yaitu bangsa-bangsa lain itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang percaya itu sebenarnya adalah mereka yang sebenarnya sudah dikaruniakan oleh Allah anugerah untuk percaya itu. Jadi karena bimbingan Roh Kudus itu, jadi orang-orang itu, jadi bangsa-bangsa lain itu boleh menjadi percaya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen itu boleh percaya, itu juga sebenarnya karena anugerah Tuhan gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam pokok penting ya. Coba kita bahas satu persatu untuk ayat ke-50 dan 51 di situ. Ayat 50 tadi kan firman Tuhan mengatakan orang-orang Yahudi kan menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah ya, dan akhirnya pembesar kota itu dan mereka menimbulkan penganiayaan kepada Paulus. Jadi Paulus dan Barnabas ini akhirnya terjadi penganiayaan atas mereka dan mengusir mereka dari daerah itu. Nah, di ayat 50 itu kita tahu realitas sejarahnya itu, jadi Paulus dan Barnabas ya mengalami aniaya, dan aniaya itu justru dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi ya. Para pemuka agama Yahudi tersebut menghasut orang-orang yang berpengaruh ya, orang-orang yang berpengaruh untuk menindas. Nah, pola-pola ini sih sebenarnya kalau kita lihat ya, itu mirip sampai sekarang ya, di mana terjadi hal-hal yang seperti itu. Padahal kalau kita lihat itu, ya mereka itu nyaris tidak mempertimbangkan ya, sebenarnya orang-orang Yahudi itu ya, sebenarnya dengan mereka melakukan itu, mereka akan rugi sendiri, ya kan? Apabila dijadikan sebagai alat untuk golongan yang jahat itu gitu, yang
yang merintangi orang-orang atau mereka yang berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan surga gitu ya. Dan kemudian ayat 51 di situ kan karena ditolak ya, akhirnya kan itu Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka ya sebagai peringatan bagi orang-orang itu, dan akhirnya mereka pergilah ke Ikonium. Jadi di ayat 51 di situ dijelaskan aniaya tidak menjadikan semangat melayani menjadi pudar. Sebaliknya terus setia melayani. Jadi walaupun kita tahu si Paulus dan Barnabas ini mengalami aniaya ya dari orang-orang yang menganiaya dia itu, nah, dia tetap setia melayani gitu. Malah mereka mengebaskan debu sebagai peringatan. Adalah perintah Yesus dalam seperti yang ditulis dalam Injil Lukas di situ dituliskan ya. Itu adalah Injil yang penulisnya yang sama dengan catatan Kisah Rasul ya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya ada rencana Allah ya. Dengan cara ini dipergunakan, dengan cara-cara ini ya, pemeliharaan Allah itu menjadi nyata gitu untuk ini apa? Jadi mencegah para pendiri jemaat yang pertama itu tinggal terlalu lama di satu tempat. Jadi dia ke satu tempat tapi akhirnya kan ditolak gitu. Nah, pada saat ditolak itu kan ya mereka tidak berlama-lama tinggal di situ. Mereka ya udah langsung pergi ke tempat lain. Itu kalau kita lihat seperti di Matius 10 ayat 23 tuh kalau nggak salah. Jadi di situ disebutkan kan apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Supaya dengan demikian kamu dapat lebih cepat selesai mengunjungi kota-kota Israel. Jadi dengan mereka tiba di satu kota terus ditolak, ya udah mereka cepat-cepat pergi ke kota lain ya, sehingga penyebaran Injil ini bisa berjalan dengan lebih cepat gitu. Kemudian di situ di peringatan bahwa murka Tuhan ya, peringatan bahwa murka Tuhan akan terjadi atas orang-orang berdosa. Nah, itu di situ pada ini tuliskan disebutkan Lukas 10 ayat 10 sampai 12 ya. Tuhan Yesus di situ merujuk ke peristiwa Sodom. Apa sih di Lukas 10 ayat 10 ini? Coba saya bacakan ayatnya. Lukas 10 ayat 10 di situ dituliskan begini, Bapak Ibu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi kota itu yang menolak itu tadi ya, itu bahkan firman Tuhan menyebutkan bahkan Sodom pun itu akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu yang menolak gitu. Nah, di sini kita melihat tugas gereja sebenarnya dalam pelayanan itu adalah tugas yang mulia ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Nah, dia membawa manusia keluar dari murka Allah ya. Jadi dengan berita Injil itu, dengan pelayanan yang dilakukan Paulus dan Barnabas ini sebenarnya adalah tugas yang mulia karena tugas ini membawa keluar manusia dari murka Allah. Kalau kita pikir dan renungkan ya sebenarnya ya, pada saat mereka melakukan tindakan mengusir Paulus dan Barnabas dari daerah itu, sebenarnya itu kan malah membuat orang ingin tahu ya tentang kejahatan apa yang telah mereka lakukan ya kan. Mereka melakukan hal yang baik kok malah diusir gitu. Nah, di situ justru kan mengundang orang untuk ingin tahu tuh kejahatan apa sih yang telah mereka lakukan kok diusir-usir. Nah, hal ini kan kalau kita lihat mungkin justru malah menghasilkan lebih banyak teman daripada apabila kalau orang Yahudi itu berpura-pura membiarkan keduanya tetap berada di daerah itu ya. Ya kan, jadi dengan adanya peristiwa itu kan jadi orang malah kepingin tahu gitu. Ada apa sih sebenarnya gitu. Nah, terus kita tahu cerita selanjutnya akhirnya karena ditolak
mereka pergi ke Ikonium. Sebenarnya mereka pergi ke Ikonium ini bukan untuk menyelamatkan diri ya, tapi sebenarnya mereka dalam pekerjaan pekabaran Injil gitu. Jadi bukan istilahnya bukan kabur gitulah, tapi ya mereka meneruskan misi mereka gitu untuk bekerja mengabarkan Injil ke daerah-daerah yang lain. Nah, di situ kita lihat dari firman Tuhan di pasal 14 itu ada pokok penting yang dapat kita lihat di pasal 14 ayat 1 dan 2. Saya bacakan supaya ingat, di Ikonium pun kedua rasul itu akhirnya kan masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Nah, mereka mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Jadi waktu di Ikonium pun itu si Paulus dan Barnabas itu ya mereka masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Di situ mereka mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah orang Yahudi, bahkan ada orang Yunani yang menjadi percaya ya. Tetapi ada juga orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka. Nah, itu mereka langsung memprovokasi itu ya, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah. Akhirnya membuat mereka gusar terhadap Paulus dan Barnabas ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tantangan pelayanan itu sebenarnya tidak mengurangi semangat melayani. Jadi memang dalam hal melayani kan pasti ada tantangan ya. Di sini kita lihat Injil diberitakan di Ikonium ya, wilayah Turki sekarang itu kalau dilihat di slide itu Pak Denny ada menunjukkan petanya tuh. Jadi Ikonium itu wilayah Turki yang sekarang. Walau hal yang sama terjadi, tetap ada tantangan pelayanan. Jadi sekalipun ada tantangan pelayanan, kita tetap ada orang-orang yang datang dan percaya kepada Kristus ya. Jadi orang melayani, tapi ada tantangan. Ya pasti ada dua hal, ada yang percaya, ada yang tidak gitu. Nah di sini kebenaran ini sebenarnya sedang mengajarkan bahwa ya dalam pelayanan kita juga ya, pasti dalam setiap pelayanan kita menghadapi tantangan, berhadapan dengan tantangan. Entah itu tantangannya dari dalam lingkup sendiri atau dari luar. Tapi firman Tuhan di sini mengungkapkan kesetiaan melayani ya. Di pasal ini kita belajar nih, di pasal 14 ayat 1 dan 2 ini ada satu kesimpulan yang kita pelajari ya. Kita mendapati uraian yang lebih lanjut tentang perkembangan Injil ya. Dengan ini kan kita tahu perkembangan Injil itu melalui Paulus dan Barnabas, akhirnya Injil itu malah menyebar ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di sini kita tahu dengan peristiwa ini Injil malah terus maju ya sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Tapi dalam hal ini ya kita tahu tetap saja mendapat perlawanan seperti sebelumnya. Di antara orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu yang memprovokasi itu. Nah, itu yang dapat kita pelajari dari dua ayat di pasal 14 ini. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya, itu ada pokok penting juga di ayat ketiga. Di situ ayat ketiga akan disebutkan begini, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Jadi mereka tinggal di situ, mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya mereka ini bukan takut ya, tapi mereka memang teguh gitu percaya kepada Tuhan, dan Tuhan terus menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Jadi mereka dibekali oleh Tuhan dengan memiliki kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat ya. Jadi pokok penting 14 ayat 3 ini mengajarkan kebenaran Injil kepada orang-orang yang baru percaya sangatlah penting. Itu sebabnya Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu di Ikonium sekalipun ada tantangan pelayanan. Jadi di sini Paulus dan Barnabas kan lebih menekankan bahwa di situ kan ada orang-orang yang baru percaya gitu. Nah,
itu mereka merasa penting bahwa oh orang-orang ini harus dilayani gitu. Jadi istilahnya diberikan pengetahuan gitu supaya hal itu dapat menguatkan iman mereka ya. Karena sebenarnya kan pengajaran itu adalah salah satu bagian penting untuk meneguhkan jemaat gitu ya. Jadi pengajaran itu sebenarnya memang bagian yang sangat penting ya dalam meneguhkan jemaat. Sama seperti kita malam hari ini sharing firman Tuhan, itu secara langsung maupun tidak langsung itu iman kita akan diteguhkan ya. Sehingga dengan demikian kita memiliki iman yang terus teguh dalam mengikuti Tuhan ya. Karena dengan pengajaran itu pada akhirnya kan nanti kita akan memiliki satu pengetahuan gitu yang akan menunjang iman kita gitu kan ya. Kan kita tahu tuh iman itu sebenarnya apa sih? Iman itu kan pengetahuan ya. Iman itu sebenarnya harus mengetahui gitu, pengetahuan yang kokoh dan pasti ya. Jadi iman itu nggak hanya cuman oh saya beriman gitu, tanpa mengetahui lebih jauh gitu. Tapi sebenarnya iman itu adalah pengetahuan yang kokoh dan pasti mengenai apa? Mengenai kebaikan Allah ya. Kebaikan Allah terhadap siapa? Terhadap kita. Dan biasanya pengetahuan itu didasari pada janji Tuhan sebenarnya. Dan janjinya itu kita tahu dengan rela diberikan, dengan rela di dalam Kristus ya diberikan kepada kita. Dan kita juga tahu bahwa Roh Kudus itu yang menyatakannya kepada kita. Di pengetahuan mengenai iman itu Roh Kudus yang menyatakan kepada akal kita gitu ya, dan memeteraikan di dalam hati kita, sehingga dengan dukungan Roh Kudus itu kita dapat beriman. Karena itu tadi disebutkan kan iman itu sebenarnya adalah anugerah ya yang Tuhan berikan. Keberanian dalam pelayanan tentu bukan berarti bertindak sembarangan, sebab keberanian mereka lahir dari keyakinan akan pertolongan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa memiliki keberanian dalam pelayanan itu, jadi maksudnya bukan bertindak membabi buta gitu ya, bukan bertindak sembarangan gitu. Tapi keberanian mereka itu, jadi Paulus dan Barnabas ini sebenarnya keberanian mereka juga karena lahir dari keyakinan mereka akan pertolongan Tuhan. Jadi mereka tahu bahwa Tuhan itu pasti akan menolong gitu. Jadi maka dari itu iman itu jadi harus didasari dengan pengetahuan yang benar tadi. Dan kalau ini ya, kalau Roh Kudus bisa menyatakan pengetahuan tersebut kepada kita, itu sungguh-sungguh adalah anugerah ya, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ya. Di sini juga Alkitab melaporkan dengan terang bahwa Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia. Di situ disebutkan grasi ya. Mungkin kita sering mendengar istilah sola gratia. Nah itu hanya karena kasih karunia ya, dengan mengaruniakan kuasa untuk tanda-tanda dan mukjizat. Ini adalah pengenapan janji Tuhan Yesus seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kan disebutkan tetapi kamu akan menerima kuasa gitu ya kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu gitu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Dan kebenaran ini kita tahu kebenaran ini pun berlaku bagi gereja Tuhan sampai saat ini gitu. Makanya Roh Kudus dicurahkan, jadi kebenaran ini tetap berlaku bagi gereja Tuhan sampai saat ini ya. Oke, kita lanjutkan dengan pokok penting yang terakhir, ayat keempat sampai ke-7 ya. Pokok penting ayat 4 sampai 7. Saya bacakan dulu
Tapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Jadi akibat pemberitaan itu orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua ya. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada yang pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Kemudian maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia tadi ya, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Dan di situ mereka memberitakan Injil. Nah, di sini ayat 4 sampai 7 ini penerimaan dan penolakan terhadap berita Injil. Ya, penerimaan dan penolakan terhadap berita Injil memang selalu terjadi dalam sejarah gereja ya, kita tahu ya. Selama berita Injil diberitakan gitu, selalu saja ada penerimaan dan penolakan ya. Menariknya dalam nas ini, penolakan terhadap kebenaran yang diwujudkan dalam pengusiran dan aniaya itu datang dari pihak yang beragama. Justru penganiayaan itu justru datangnya dari pihak yang orang-orang yang menyebut dirinya beragama ya. Dan mereka yang sebenarnya telah lama sebenarnya menanti-nantikan Mesias gitu ya. Yang sebenarnya adalah inti dari berita Injil, yaitu Mesias ya. Dan mereka yang tidak beragama gitu ya. Jadi di sini kita melihat apa kadangkala agama memperalat politik gitu ya, politik memperalat agama. Nah itu terjadi sepanjang masa itu sepanjang sejarah kekristenan itu terjadi itu saling memperalat gitu ya antara agama dan politik ya. Dan kita tahu itu juga terjadi sampai saat ini ya. Orang Yahudi itu kalau kita lihat itu mereka kan sampai saat ini menanti-nantikan Mesias gitu ya. Padahal kan Mesias udah datang gitu. Jadi kalau kita bayangkan itu orang Yahudi itu sepertinya hanya puas dengan bayang-bayang gitu. Jadi contohnya itu kalau misalkan seperti orang pacaran gitu ya, orang Yahudi menantikan pacarnya gitu, seperti orang pacaran. Jadi dia seakan-akan wah hanya puas dengan fotonya saja gitu loh. Jadi wah dikasih fotonya aja dia udah seneng gitu. Padahal waktu orangnya datang gitu ditolak gitu kan, malah disalib gitu kan. Jadi mereka sebenarnya hidup dalam bayang-bayang ya. Mesias sudah datang tapi mereka sampai saat ini kan menanti-nantikan gitu. Di sini kita melihat tantangan pelayanan telah meneguhkan gereja di segala zaman. Dan hendaklah juga menguatkan kita sebagai jemaat Tuhan masa kini ya. Jadi tantangan pelayanan yang kita tahu itu setiap tantangan-tantangan pelayanan itu justru malah meneguhkan gereja di segala zaman ya. Dan dari situ kita boleh belajar supaya kita terus dikuatkan kita sebagai jemaat Tuhan sampai masa kini ya. Jadi ayat 6 sampai 7 ini mengajarkan kepada kita ya semacam teladan dan sekaligus ajaran bagi kita untuk menghindari masalah dan tetap fokus pada apa, yaitu pada tugas dan panggilan kita melayani Tuhan. Nah, kalau kita rangkum secara cepat dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 7 ini kita boleh belajar ya bahwa Injil itu berhasil ya mereka beritakan selama beberapa waktu ya. Jadi Paulus dan Barnabas itu berhasil memberitakan di Ikonium, lalu dari sana mereka terusir oleh kekerasan orang-orang yang menganiaya, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, dan akhirnya mereka terpaksa pergi ke bangsa-bangsa sekitarnya. Nah, jadi akhirnya berita Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain gitu ya. Nah itu firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini. Saya teringat ini khotbah dari Bapak Pendeta Stephen Tong ya beberapa waktu yang lalu itu mengenai pelayanan. Itu dia menyebutkan begini, semangat apa saja sih yang kita perlukan dalam pelayanan gitu. Di situ beliau menyebutkan
kita harus memiliki semangat ini, inkarnasi katanya. Inkarnasi ya. Jadi inkarnasi kan Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, dia merendahkan diri gitu kan. Jadi semangat merendahkan diri itu harus selalu ada di dalam pelayanan kita gitu. Selain semangat inkarnasi, beliau juga menyebutkan semangat menyangkal diri gitu. Jadi semangat menyangkal diri itu apa sih? Jadi maksudnya begini, semangat di mana menaruh diri kita ke dalam diri Tuhan gitu. Jadi maksudnya begini, bukan kehendakku yang terjadi gitu, biarlah kehendakmu yang jadi gitu. Jadi menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam diri Tuhan gitu. Dan yang ketiga itu di dalam pelayanan diperlukan satu ketekunan gitu ya, ketaatan, dan yang paling penting adalah kesetiaan sampai akhir gitu. Nah itu 3 poin itu yang disebutkan semangat-semangat yang dapat menunjang dalam pelayanan kita gitu. Kita tahu ya, manusia itu kan berharga ya. Kalau enggak, masa Tuhan datang mati bagi kita, menyelamatkan kita ya. Dan manusia itu kan dipakai Allah yang menciptakan, akhirnya kan Allah menebus manusia itu sebenarnya bagi kemuliaannya ya. Dari situ kita boleh belajar, kita boleh mengetahui ya, sebagai gereja itu inti penting adalah mengabarkan Injil ya. Jadi kalau gereja yang tidak mengabarkan Injil itu mungkin pada akhirnya juga akan mati gitu ya. Itu sama seperti kalau orang Kristen tidak mengabarkan Injil, itu lama-lama imannya juga akan lesu gitu. Jadi gereja yang tidak mengabarkan Injil itu sama aja seperti gereja yang bunuh diri itu. Dan demikian juga dengan orang Kristen yang nggak mengabarkan Injil itu kan seperti orang Kristen yang egois gitu ya. Oh, Injil dia terima, tapi dia tidak mau mengabarkan gitu. Hanya mau menerima gitu kan. Jadi seseorang yang mencintai Tuhan itu seharusnya dia juga harus mencintai Injilnya ya. Dan karena mencintai Injilnya ya, dia harus memberitakan Injilnya gitu. Karena nanti kalau di surga ya, Tuhan itu sebenarnya nggak memilih muka siapa nih yang paling ganteng atau cantik gitu ya. Tapi dia pasti akan memilih kaki siapa nih yang paling rajin pergi gitu untuk mengabarkan Injil kepada orang lain gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita dapatkan dari sharing kita malam hari ini? Jadi kita boleh menyimpulkan sebenarnya pelayanan itu sebenarnya adalah sebuah kehormatan ya. Pelayanan itu adalah sebuah kehormatan, bukan pengorbanan gitu. Maksudnya waktu kita melayani itu tuh bukan oh kita berkorban sebenarnya. Tapi sebenarnya pelayanan itu adalah sebuah kehormatan, dan pelayanan itu sebenarnya juga adalah berkat ya. Bukan pelayanan itu bukan sebagai alat kita untuk mendapatkan berkat sebenarnya. Tapi yang kita harus tekankan bahwa pelayanan itu sendiri sebenarnya adalah berkat bagi kita gitu. Bukan kita gunakan sebagai alat untuk kita mendapat berkat gitu kan. Nah, seringkali orang yang enggan dalam pelayanan itu ya kadangkala mungkin mereka disebabkan karena kekecewaan gitu ya. Ya bukan terhadap Tuhan sih. Kadangkala kekecewaan terhadap orang lain, terhadap sesama anak Tuhan gitu, malah akhirnya dia enggan untuk melayani gitu. Karena mungkin kalau dari orang lain mereka merasa mungkin tidak dihargai atau tidak diperhatikan. Nah, itu kadangkala faktor-faktor yang membuat orang itu enggan dalam melayani ya. Tapi kita juga harus ingat kalau kita melakukannya untuk Tuhan, pasti kita akan memandang bahwa pelayanan itu adalah suatu anugerah yang besar gitu kan. Jadi pelayanan itu adalah satu anugerah yang besar Bapak Ibu. Kalau bisa melayani saja itu sudah berkat, dan menurut saya itu kemurahan yang luar biasa gitu. Jadi ya
kita jangan sia-siakanlah kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita boleh mendapatkan kesempatan untuk dapat melayani Tuhan, karena kalau terkadang saat kesempatan itu lewat gitu, mungkin kesempatan itu nggak akan kembali lagi gitu. Mungkin kita bisa-bisa malah tidak melayani Tuhan dan makin jauh dengan Tuhan gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Dalam pelayanan itu saya pikir jangan bertanya lah kita apa yang kita akan dapatkan dalam melayani. Tetapi mungkin kita harus bertanya pada diri sendiri apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan gitu. Ya itu saya rasa Bapak Ibu selama masih ada waktu kita melayani Tuhan, ayo kita melayani Tuhan. Pak Denny kan sering mengajak kita, ayo Bapak Ibu kita harus melayani Tuhan gitu. Karena apa? Ya tujuan hidup manusia kan sebenarnya memuliakan Tuhan gitu. Itu saja Bapak Ibu yang mungkin saya bisa sharing mengenai perikop yang tantangan pelayanan. Mari mungkin Bapak Ibu mau sharing mengenai pelayanan, mungkin pasti punya banyak pengalaman ya Bapak Ibu yang melayani gitu. Ya pasti banyaklah menghadapi tantangan-tantangan gitu. Mari kita sharing mengenai hal ini Bapak Ibu. Masih banyak waktu. Ada yang mau sharing atau mau bertanya atau apa, nanti kalau saya nggak bisa jawab ada Pak Denny yang bisa membantu. Ya Pak Paulus, mungkin mau di-sharingkan Pak Paulus. Ya, dari saya ada berdapat berkat sedikit dari tadi disinggung tentang Sodom Gomora, Pak Mensing. Iya, Lukas 10 itu ya, Tuhan Yesus memakai gambaran Sodom Gomora, dikatakan bahwa Sodom Gomora akan lebih ringan nantinya. Artinya di sini saya melihat memang karena ini kan berbicara orang Yahudi menolak Injil Kristus. Iya betul. Menolak Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Di sini saya melihat memang bicara Sodom Gomora akan ringan ini menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain berarti Pak Minsing ya. Bangsa-bangsa lain yang artinya ya kalau kita bicara Sodom Gomora kan kita tahu Sodom Gomora itu kan kota paling jahat lah mungkin di dunia ini mungkin paling jahat, paling hancur tuh Sodom Gomora. Tetapi di situ Tuhan Yesus malah mengatakan dosa mereka akan nanti akan lebih ringan. Artinya di situ ada kesempatan keselamatan berarti Pak Mensing ya. Keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Walaupun bangsa-bangsa lain itu istilahnya sudah rusak lah kalau kita bisa lihat. Tetapi ada kesempatan anugerah keselamatan untuk bangsa-bangsa lain gitu Pak Mensing. Karena orang Yahudi itu sendiri telah menolak Injil. Dan akhirnya ya termasuk kita, bangsa-bangsa lain yang tadi sudah disinggung juga bisa menerima anugerah dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Ya, mungkin kalau saat itu orang Yahudi langsung menerima semuanya, mungkin ceritanya beda lagi ya Pak Minsing ya. Ya itu aja sih Pak Minsing. Ya, makasih Pak Paulus. Ya kan kita tahu di Alkitab kan juga ditulis ya dosa apa yang terbesar gitu ya. Sebenarnya dosa terbesar kan bukan karena membunuh atau apa. Justru dosa terbesar itu adalah dosa menolak Roh Kudus gitu loh. Jadi dengan kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus saja itu merupakan satu dosa yang terbesar itu. Karena itu kan anugerah yang dia berikan gitu ya. Kalau sampai kita menolak gitu, dosa yang paling besar itu ya dosa yang tidak menerima Tuhan
Yesus sebagai Tuhan gitu. Itu dosa terbesar itu. Mungkin Pak Denny bisa menambahkan, Pak. Dosa terbesar kan menolak Roh Kudus kan. Ada ayat Alkitab di mana tuh? Ada tuh. Ya, oke baik, makasih. Tadi menyinggung Injil Lukas pasal 10, ayatnya yang ke-12, mulai dari 10, 11, 12. Tetapi jika kamu masuk ke dalam kota, sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini, ya, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota-kota itu. Nah, sekarang yang pertama perbandingan kasus. Sodom dan Gomora melakukan dosa ya dengan segala kejahatan mereka. Dan mereka tidak mendengarkan seruan ya, supaya mereka berbalik dari tingkah laku yang pongah, karena sampai malaikat pun kan datang ke sana. Tapi mereka tidak mendengarkan, malah mereka terus dengan kejahatannya. Dan kemudian Sodom Gomora ditunggang balikannya dengan api. Lalu kita tahu keponakan Abraham itu selamat, tapi istrinya mati karena terus berpaling kepada harta benda yang ada di Sodom dan Gomora. Sekarang berita yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas ini adalah berita yang telah dijanjikan sejak dari masa Abraham, masa Sodom Gomora sampai dengan masa Tuhan Yesus ya. Mereka salibkan. Sekarang berita tentang Yesus yang mereka tahu itu kebenaran, Yesus yang mati telah bangkit, itu kan itu inti khotbah dan pengajaran Paulus tuh di bait suci. Ia dulu tahu persis, ia juga menolak Yesus. Sekarang dia memberitakan Yesus. Yesus itu adalah Mesias yang kita nanti-nantikan. Dan dialah yang telah mati, dibunuh oleh pemimpin-pemimpin kita, disalibkan. Tapi ia bangkit dari antara orang mati. Itu inti berita itu. Dan kemudian kebangkitannya itu bukan hanya cerita, karena dia menulis Injil Lukas, menulis Kisah Rasul, telah mengatakan semua tulisan ini didasarkan pada kebenaran-kebenaran, hasil riset, saksi-saksi mata, dan seterusnya. Dan kepada kamu berita ini disampaikan gitu ya. Tetapi mereka menolak berita Injil yang telah dinantikan berabad-abad. Dan berita Injil itu intinya adalah Yesus. Dan semua berita itu terjadi ya dengan kuasa oleh karena Roh Kudus. Kalau menolak ini apalagi ya. Itulah yang Pak Minsing tadi coba masuk ke ya apalagi gitu ya. Kalau kasih karunia yang paling besar ini ditolak, mau apa lagi? Karena tidak ada lagi yang lebih besar dari ini. Apalagi yang lebih besar di sorga selain ini. Dan yang paling hebat itu telah diberi dan kamu menolaknya. Kalau begitu apalagi yang lebih besar dari ini nggak ada. Dan kalau kamu menolak ini, maka tanggunganmu akan lebih besar dari apa yang dialami oleh Sodom. Karena di sana ya mereka ditunggang balikan kota yang tidak percaya, yang selalu berbuat kejahatan. Sekarang kalau berita keselamatan kamu tolak, padahal itulah yang telah dijanjikan dulu mulai dari Abraham, ya, yang keponakannya pergi ke Sodom itu. Yang dinantikan jalan berkat dari Abraham, Ishak, Yakub. Sekarang itu telah digenapi dan kita adalah saksi mata dari janji itu, yaitu Yesus. Yang kemudian disaksikan lebih dari 500 orang. Ia naik ke sorga, terangkat. Mereka lihat. Kurang apa lagi? Mesias yang model mana lagi yang kalian nantikan? Ya, karena ini sudah jelas. Ia bisa bangkit. Tidak ada dalam seluruh rentetan orang-orang yang keluar dari kubur, berjalan, menunjukkan diri, makan ikan goreng, pergi ke pinggir pantai Tiberias, lalu ia bisa melayani Petrus, lalu kemudian selama 40 hari ia menampakkan diri dan seterusnya, dan kemudian disaksikan oleh banyak orang naik ke sorga. Di mana sih ada cerita seperti itu? Ya, kecuali cerita Elia gitu ya, yang terangkat ke sorga dengan kereta berapi. Tapi itu Tuhan yang melakukan. Lah ini bisa terangkat sendiri, siapa yang melakukan? Kalau tidak dia adalah Tuhan gitu ya. Dan kalau ini pun kamu tolak, lalu apa lagi?
Itulah sebabnya dikatakan bahwa siapapun yang menolak Injil, kalau Sodom dan Gomora kan mereka memang berbuat dosa dan tidak mau berpaling dari dosa itu. Dan memang kemudian mereka menerima hukuman. Itu soal berpaling dari dosa. Kalau ini menolak berita yang paling pentingnya ada dalam sejarah dunia. Mau apa lagi kalau ini juga ditolak. Itulah sebabnya tanggungan kamu akan lebih besar dari apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, dan kemudian ketika Paulus dengan Barnabas penginjilan sampai di Ikonium, mereka menolaknya, mereka juga ikut kebas debu gitu ya. Karena itu udah perintah juru selamat kepada mereka. Kebas debu bukan persoalan ya kemana orang tolak kebas debu, bukan. Itu adalah peringatan. Dan hal itu diketahui oleh semua masyarakat konteks bangsa pada waktu itu. Kalau udah kebas debu itu udah, ya. Berarti debu aja kami tidak mau bawa dari kotamu gitu ya. Debu aja, debu apa sih artinya? Debu pun kami tolak gitulah. Kami tidak mau bawa, kami mau pergi keluar dari kotamu, debunya pun kami kebas. Tapi semua orang pada masa itu tahu persis. Itu adalah peringatan. Akan ada masalah besar yang akan dialami kalau kebenaran itu ditolak. Dan saya rasa itu terjadi juga dalam sejarah gereja sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Ya, ada orang menolak secara pribadi, tapi mungkin dia nyaman-nyaman saja. Tapi ujung terakhirnya ialah binasa kekal. Peristiwa Sodom juga, walaupun nanti dialami dalam kekekalan. Tapi lebih besar dari Sodom. Sodom hanya nyala sebentar. Kalau ini nyala selama-lamanya gitu ya. Itu dulu Pak Minsing, makasih Pak Paul pertanyaannya. Terima kasih Pak Denny. Ada yang lain Bapak Ibu yang mungkin mau ditanyakan? Sekarang, masa sekarang ini, gereja-gereja yang di Turki ini udah hilang semua. Hanya ya bekas-bekasnya saja. Dan itu pun sudah diingatkan dalam Kisah Para Rasul melalui Wahyu. Berarti Wahyu itu kan ditulis pada masa-masa akhir dari Yohanes sekitar tahun 90. Ya. Injil Lukas, Kisah Para Rasul ini ditulis sekitar tahun 50-an. Ya. 50-an. Berarti sekitar 50 sampai 90-an rentang waktu dari peringatan Injil diberitakan di Asia Kecil ini. Sampai kemudian Yohanes menjadi gembala jemaat di Efesus yang juga ada di Asia Kecil atau wilayah Turki sekarang. Tapi 7 jemaat itu sekarang sudah tidak ada. Sudah hilang. Padahal sudah diingatkan oleh Yohanes. Itu peringatan keras itu ya Pak. Hilang Ya, semua. hilang. Sekarang hanya bekas-bekasnya. Ada hanya rawa-rawa, ada yang hanya reruntuhan. Ya, seperti itu sekarang. Bahkan kita tahu dalam sejarah gereja, ya, kita tahu Bizantium itu adalah pusat kekristenan. Itu pun hilang kira-kira begitu dari kekristenan. Karena itu juga diambil oleh Turki, ya, sampai sekarang. Ya. Itu gereja yang paling besar yang menjadi pusat pemerintahan gereja pada masa-masa yang lampau ya, yang ada yang direbut oleh Turki, satu bagian kecil Eropa itu, yang kemudian kemarin beberapa waktu lalu kita tahu Presiden Turki telah menjadikan gereja itu yang dulu itu paus menjadi masjid ya, walaupun selama ini kan tidak dijadikan masjid, menjadi tempat ya kayak museum begitu. Ya, itu juga termasuk semua rentetan-rentetannya. Saya rasa gereja yang paling besar di wilayah Eropa yang sekarang dikuasai oleh Turki itu.
Baik Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Berarti di Turki itu sekarang juga udah nggak banyak orang Kristennya ya Pak ya? Iya Pak. Em, Turki itu sekarang berarti iya, udah nggak banyak, hampir nggak ada orang Kristennya ya berarti ya? iya pokoknya itu wilayah ya sudah ya menjadi wilayah Muslim lah, dikuasai oleh Muslim. Ya, sejak kejayaan Islam bangkit pada abad ke-6, terus khalifah-khalifah dari saudara-saudara kita menguasai semua wilayah termasuk Turki, bahkan ya, Israel, bahkan sampai ke Andalusia Spanyol, ya itu kekuatan yang luar biasa pada waktu itu. Lalu kemudian kita tahu terjadi peperangan yang luar biasa dan kemudian itu direbut. Kita tahu penguasa-penguasa Turki yang hebat pada masa itu ya, seperti Ottoman dan seterusnya. Dan sampai sekarang ya, Turki menjadi kekuatan yang luar biasa pada masa itu. Kerajaan, kemudian sekarang menjadi republik setelah dikuasai oleh Inggris, kita tahu itu ya. Inggris kemudian menguasai wilayah Palestina, maksudnya yang Yerusalem sekarang, Israel sekarang, dan seterusnya. Sehingga pada masa-masa kekuasaan-kekuasaan dari saudara-saudara kita itu, pada masa jayanya kerajaan-kerajaan itu, ya memang hilang itu kekristenan yang ada di wilayah. Padahal itu adalah kekristenan awal itu. Tadi kalau kita baca jalan kisah para rasul ini, sebenarnya jemaat-jemaat awal-awal setelah keluar dari Yerusalem kan di wilayah Turki. Antioquia di Pisidia, turun ke Iconium, di situ jemaat berdiri, ada orang percaya kan ditulis oleh Alkitab. Kan sekarang jejak-jejaknya udah enggak ditemukan. Bahkan gereja-gereja yang semuanya sudah ditulis dalam sejarah juga semua hilang jejaknya. Ya Bapak Bahkan Ibu, ada yang lain? ya, Hagia Sophia itu kan luar biasa itu. Gereja besar yang direbut oleh Turki itu. Yang dulu menjadi pusat dari gereja timur ya itu di situ. Udah hilang itu. Sekarang orang Kristen hanya melihat, no itu gereja kami Hagia Sophia itu. Tapi ya bukan kita punya, itu udah. Ya itulah sejarah. Baik Bapak Ibu, ada yang lain nggak? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mari Bapak Ibu. Yang pasti gereja Kristus kalau jemaatnya semua bertahan tetap setia, mengiring Tuhan, memberitakan kabar baik. Mungkin setelah kita tidak ada, gereja Kristus masih berdiri dan bertahan. Ya. Kita tidak lupa orang-orang yang dulu mendengarkan Injil langsung dari berita Paulus dan para rasul. Itu berdiri sekian abad, kemudian sekarang tahun 2000-an hilang jejaknya. Saya tidak tahu gereja kita ke depan bagaimana, tetapi biarlah kita setia terus ya melayani Tuhan dalam masa yang Tuhan percayakan atas kita. Udah hampir 1 abad lagi ya. Iya, sudah mau 1 abad. Sudah mau 1 abad, sudah 95 tahun nanti tahun 2004. 2008 ya. 2028, 24. 1905. Iya. Iya, itulah. Banyak gereja-gereja di Eropa telah dijual. Ada yang menjadi ada yang juga menjadi masjid. Ada yang juga ya, menjadi rumah ya. Lalu di mana orang-orang yang nggak ada, mereka udah nggak mengaku beragama. Itu terjadi sudah. Ya Bapak Ibu, ada yang lain? Monggo. Monggo.
Jadi kita mesti terus bersyukur kalau pelayanan itu adalah berkat gitu ya. Betul, Pak. Betul. Soalnya kalau kita renung-renung, ini manusia di muka bumi yang real sekarang itu kan sudah mau hampir menyentuh angka 7 miliar ya. Kalau mau manusia itu dihitung sejak dari dulu sudah berapa miliar. Tapi kenapa kasih Tuhan Yesus itu memilih Bapak Ibu dan saya untuk mengasihi dan melayani Dia? Bukankah itu sebuah kehormatan selama kita hidup yang sementara ini? Melalui talenta karunia yang ada pada kita. Hanyalah orang yang malang lah kalau tidak menghargai kepercayaan yang mulia itu. Oleh karena itu kita melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa semasa hari hidup kita. Saya rasa kelak ketika Tuhan memanggil kita, kita akan berani mengangkat muka kita di hadapan Tuhan Yesus. Karena kita mengambil bagian dari panggilan amanat suci sebelum Ia naik ke sorga. Oleh karena itu kita terus setia belajar dari kisah para rasul ini. Kita belajar untuk setia dengan apa yang kita bisa buat. Barnabas itu tentu bukan dari rombongan para rasul, tapi ia juga setia dalam pelayanan pekabaran Injil itu. Ya, mari Bapak Ibu, masih ada waktu. Iya. Nanti Bapak Ibu tanggal 29, Sabtu 29, tolong ajak semua teman-teman kita, jemaat kita. Kita mau penuhi ruang Zoom ini ya, karena itu malam misi, doa misi. Saya rindu sekali melihat gambar-gambar kita menjadi kecil di layar komputer ya, oleh karena banyak orang masuk gitu ya. Saya nanti juga berharap rekan-rekan kita remaja pemuda ya, karena youth yang akan pimpin kita di acara doa misi itu mereka semua masuk ya. Lalu kita juga jemaat ya Bapak Ibu, kita ajaklah teman-teman kita ya. Pembicara kita yang akan menjadi pembicara pada ibadah minggunya. Pendeta Dr. Gunario Sudarmanto. Ya, saya rindu kita semua doa misi. Kita tidak akan doa macam-macam menurut saya, seperti saya sudah posting di grupnya Coffee Morning. Kita berdoa untuk misi. Berdoa untuk misi dan penginjilan gereja kita, walaupun kita hanya bisa sederhana. Kita berdoa untuk ladang misi yang digarap oleh Gereja Ketapang Pusat, entah melalui yayasan-yayasan. Kita juga doa untuk para misionaris yang kita ingat ya, Cik Lina Finan, ya Pak Titus Dima, ya Pak Pit Hengkesa, Pak Rocky Latuputi, Yuli yang dari Ketapang yang melayani di Jepang, dan semua teman-teman misionari yang kita ingat, kita akan doakan khusus pada doa misi kita tanggal 29. Kita menggeser sedikit doa yang jemaat kita sendiri, tapi kita doa untuk misi. Kita benar-benar menempatkan itu adalah kegiatan misi. Sehingga kita ajaklah semua teman-teman kita supaya bisa hadir sama-sama. 29 malam, 22 anak-anak kita remaja itu mereka mau pelayanan baksos ya Bapak Ibu, kita sangat berharap generasi muda kita tetap punya hati, punya semangat Injil. Saya rasa itu pasti adalah warisan dari Bapak Ibu sebagai orang tua yang memotivasi anak-anak kita untuk kegiatan-kegiatan misi. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Mari Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan. Yang pasti kita harus menempatkan pelayanan sebagai satu anugerah yang sudah disediakan bagi kita lah ya Bapak Ibu ya. Amin, amin. Udah nggak ada. Kalau nggak ada nanti kita teruskan kepada pokok doa. Sebelum udah nggak ada ya, belum ada yang mau menambahkan. Kalau nggak ada kita akhiri, nanti kita lanjutkan dengan pokok doa. Kita berdoa dulu untuk menutup sharing kita.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih melalui sharing malam hari ini kami terus diingatkan bahwa pelayanan itu adalah suatu berkat anugerah yang besar bagi kita dan kesempatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita dan biarlah kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan karena sungguh besar anugerah-Mu bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu-waktu di depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sampai di situ Bapak Ibu. Saya teringat tadi lagu yang pertama, Besar Anugerah-Mu. Boleh Willy kita setel dulu sekali kita sebagai perenungan kita sebelum kita melanjutkan ke pokok-pokok doa. Selanjutnya, sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus, besar
kasih Willy. Saya serahkan pokok-pokok doa. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk persiapan ibadah minggu besok. Kita mohon berkat Tuhan bagi persiapan pembawa firman Tuhan dan para pelayan ibadah besok, serta bagi setiap jemaat, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara online. Lalu kita berdoa juga untuk persiapan ibadah Yud dan tunas remaja. Kita juga doakan juga untuk persiapan sekolah minggu. Mari kita berdoa. Ya, selanjutnya kita terus doakan pemerintah dan seluruh upaya melawan COVID. Kita doakan juga vaksinasi dan masyarakat agar terus taat protokol kesehatan. Kita tetap doakan dokter, perawat, polisi, tentara, juga rohaniwan yang berjuang di depan menolong pasien. Doakan juga perekonomian bangsa. Doakan juga untuk kepolisian RI, Densus 88, dan TNI dalam menjaga keamanan. Kita berdoa juga untuk orang-orang dan kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengacaukan bangsa ini. Dan terakhir kita doakan juga untuk jemaat lanjut usia, kesehatan kita, dan keluarga. Mari kita berdoa. Selanjutnya, kita doakan juga pokok-pokok doa pribadi kita. Dan apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin didoakan? Dukung doa kok besok saya pelayanan di Cibinong. 2 kali khotbah, pertama jam 6 subuh, lalu setengah 11 ya, 2 kali. Minta dukung doa. Lalu besok juga kita doakan Pendeta Slamet yang akan memberkati pernikahan di gereja kita ya jam 11, supaya Tuhan juga yang menolong semua acara dapat berlangsung dengan
Baik, itu aja. Minta dukungan doa dari Bapak Ibu. Ada tambahan pokok doa kita. Doakan persiapan kita ya untuk acara misi, karena bulan Oktober bagi kita itu bulan khusus ya. Doakan youth yang menjadi panitia. Mereka akan nanti ada pengumpulan bantuan kita ya berupa sembako, sehingga kalau Bapak Ibu mendengarnya biarlah didoakan mereka, kita dukung dengan apa yang kita bisa. Kita doakan juga itu pembagian sembako nanti 22 Oktober. Lalu kita doakan juga acara kebersamaan doa misi 29 hari Sabtu 29 Oktober seperti malam ini. Kita mengundang juga sahabat-sahabat, rekan-rekan, bahkan gereja di pusat, ya bagian misinya kita undang supaya ikut hadir berdoa bersama. Lalu doakan juga puncak dari semua rangkaian acara misi kita ialah minggu kelima bulan Oktober. Supaya Tuhan berkati. Itu tambahan dari saya, Pak. Thank you. Ya, baik, terima kasih Pak Denny. Ada lagi yang ingin didoakan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita doakan pokok doa pribadi kita, lalu kita doakan juga Pak Denny yang besok akan melayani di Cibinong, doakan juga untuk Pendeta Slamet yang besok akan berkati pernikahan, dan untuk acara misi tanggal 29 nanti. Dan nanti mohon kesediaan Pak Denny untuk menutup kegiatan Coffee Morning malam hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami, terima kasih banyak. Kami sudah membaca Alkitab. Alkitab bukan sekedar menuliskan apa yang terjadi dalam sejarah gereja, tapi Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi ajaran bagi kami sebagai jemaat. Ada kesusahan dalam pelayanan, tapi kesusahan tidak akan pernah menyurutkan langkah gereja untuk terus melayani sesuai panggilan Tuhan bagi gerejamu dalam pelayanan marturia, diakonia, dan juga persekutuan koinonia. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat. Berkatilah semua Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu. Oleh karena malam ini tentu malam yang berharga bagi Bapak Ibu untuk beristirahat. Tetapi Bapak Ibu memberi waktu untuk Tuhan, karena itu Tuhan berkatilah semua Bapak Ibu yang hadir dalam persekutuan malam ini. Mungkin ada doa-doa pribadi yang dinaikkan kepada Tuhan Allah. Berkenan kiranya Engkau Bapa yang baik memberi jawaban menurut kasih setiamu kepada anak-anak-Mu. Kami juga bersama-sama dalam persekutuan kami malam ini mengucap syukur. Tuhan jugalah yang telah memelihara Pak Jun, Ibu Santi berulang tahun pernikahan hari ini. Biarlah Tuhan memberkati keluargamu ini, sebab mereka adalah keluarga yang juga mengasihi Engkau dengan memberi hati, waktu, tenaga untuk melayani Tuhan melalui Gereja Kristus Ketapang secara khusus di Kelapa Gading. Berkati Pak Jun, berkati Ibu Santi, begitu juga dengan anak, ya anak-anak juga mantu, Tuhan memberkati. Bapa kami yang baik, terima kasih kami akan masuk dalam istirahat kami malam ini. Kami hanya tahu bahwa Allah Bapa memberkati kami di dalam kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga dalam penghiburan, bimbingan, tuntunan Roh Kudus. Doa kami naikkan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Malam Terima Bapak Ibu kasih semua. Mary. Terima kasih Kak Denny. Selamat istirahat.
Terima kasih Pak kami penting firman-Nya. Terima kasih Pak Denny.